belum ada mandat pun, belum ada statement apapun, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Sehingga teman-teman semua sekarang ini bertanya-tanya, benar nggak isu ini, benar nggak kabar ini, benar nggak rencana ini. Sampai kemarin saya belum dapat memberikan statement apa-apa. Hari ini kami udah ketemu dengan serikat, artinya itu menurut prosedur ya, tetap sebelum ke kalian kita akan beritahukan dulu ke wakil kalian. Itu memang prosedurnya, bahwa hari ini saya nama Iwan Setiawan, manajer personalia, telah mendapat mandat penuh untuk menyampaikan keputusan direksi bahwa per 1 Februari 2024 perusahaan PT Hunga melakukan penutupan operasional perusahaan sesuai dengan surat keputusan direksi nanti yang akan ditempelkan. Yang namanya surat nanti setelah ditempel ya, silahkan dibaca sendiri bahwa semua yang ada di sini termasuk saya juga akan terdampak PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan sesuai dengan keputusan direksi nanti juga yang akan diperjelas di dalam pengumuman bahwa mulai hari ini semua karyawan dirumahkan sambil kita melakukan penyelesaian. Mungkin sekarang semua diam itu karena bingung, mungkin karena juga bertanya-tanya, kok bisa perusahaan PT Hunga sebesar ini tutup? Betul ya? Betul. Pertama, kita udah mengupayakan melakukan berbagai macam teknik untuk mengurangi cost production, dari mulai kita hari Sabtu libur, tidak ada lembur, tidak ada rekrutmen, tidak ada perpanjangan kontrak, sampai akhirnya kita melakukan efisiensi dengan mengorbankan teman-teman kita di F2. Itu kenapa? Karena kita order dari Jerman itu semakin lama semakin menurun. Itu historinya. Semua tahu bahwa tahun 2022 semester 1 itu kita masih punya order 1.300.000 piece per bulan, dimana kita satu hari bisa 45.000 produksi. 2002 akhir itu hanya tinggal 700, makanya teman-teman F2 kita korbankan. Dengan harapan, dengan kondisi karyawan sekarang semua tetap PKWTT ya, itu kita mencoba bertahan sampai akhir semester 1 2023. Tapi bukannya order malah naik, tapi malah semakin menurun. Mungkin teman-teman kita yang ada di bagian planning bisa tahu bahwa semester kedua di tahun 2023 itu hanya 300.000 per bulan. Itu cukup dengan 18 hari kerja dengan kondisi sekarang. Tapi tetap kita bertahan semester 2 2023 kemarin, dengan harapan bulan November kemarin ada Jerman ke sini ya, itu dengan harapan kita dapat mendapat order lagi. Ternyata
ordernya bukan ditambah atau naik, malah dihilangkan. Jadi terakhir order yang tercantum di PBC itu hanya 200.000 per tahun, dan itu aja sampel. Untuk apa kita terima sampel doang? Sampel itu development, dan itu FOC, free of cost, tidak dibayar. Kenapa? Tanya lagi, bisa turun order itu? Bukannya kita ini perusahaan besar, Schwalbe itu perusahaan nomor 1 di dunia ya. Kenapa bisa turun seperti ini? Banyak faktor. Selain faktor ekonomi global, secara internal juga kita banyak sekali masalah. Orang luar tidak tahu secara detail PT Hung A itu gimana di dalamnya, tapi dia hanya melihat secara kasat mata bagaimana kondisi sosial politik, bagaimana kondisi perusahaan secara kasat mata ya. Karena maafnya ngomong, kemarin kita tahun 2022 kemarin ada 2 kali unjuk rasa. Di tahun 2023 juga ada untuk unjuk rasa buruh. Di 2022 itu ada unjuk rasa untuk PKWT dan F2. Di 2023 kita juga ada unjuk rasa untuk masalah upah. Walaupun secara tidak internal ya, itu eksternal, tapi orang luar itu melihat secara makro. Lanjut lagi, baru kemarin ya, sama ketika orang Jerman ke sini kita ada unjuk rasa upah lagi, walaupun bukan secara internal ya, tapi secara eksternal, sampai jalan tol ditutup, apa ditutup. Mungkin orang Jerman itu melihat bahwa kondisi ekonomi Indonesia secara global sudah tidak memungkinkan untuk investasi. Selebihnya kita bisa koreksi diri sendiri aja, kita berpikir sendiri aja bagaimana ya. Saya juga turut prihatin dan saya juga sejujurnya turut merasakan apa kondisi seperti ini. Tapi ini adalah hal-hal yang selama ini kita takutkan dan terjadi. Sekarang mohon kepada teman-teman, kita berpikir positif aja. Kita di sini ada dalam kondisi ini sejak tahun 1991, mungkin ada orang yang masih ada di sini sejak 91 sampai sekarang 2024. Itu orang masih ada di sini. Bagaimana perjalanan PT Hung A, bagaimana perjalanan untuk produksinya, banyak sekali tenaga, pikiran, mungkin juga materi yang kita telah sumbangkan ke PT Hung A. Tapi pada akhirnya PT Hung A harus tumbang juga. Ini diperlukan kedewasaan berpikir, keikhlasan dalam menerima bahwa pada hari ini saya sampaikan keputusan direksi ya, yang menjadi pertanyaan yang menggantung dan ada di semua benak bekerja. Hari ini akan diumumkan keputusan direksi untuk penutupan operasional perusahaan efektif tanggal 1 Februari 2024. Tapi ada pengecualian beberapa orang dan bagian yang karena tugas dan fungsinya harus ada di sini. Karena contoh, kalau saya udah di PHK duluan, siapa yang ngurusin kalian? Jadi saya akan ada
sampai nanti dari teman-teman serikat juga mungkin akan mengupayakan apapun itu, mungkin secara prosedur dan mekanisme ada bipartit ya, kalau tidak mencapai kesepakatan atau gagal, kita juga ada mekanisme selanjutnya yaitu mediasi, PHI, bahkan kasasi. Itu sah dan boleh, silahkan kalau memang perlu itu ditempuh. Tapi dengan kondisi sekarang saya sarankan, saya tidak ada kapasitas untuk menyuruh, melarang atau menganjurkan, tidak ada. Ini kembali ke hati nurani masing-masing saja. Saya juga tidak ada niat untuk mendiskriminasikan ya, atau menyudutkan karyawan atau teman-teman serikat, tidak ada. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tinggal silahkan kita menyikapinya masing-masing. Satu hal ya, kita di sini keluarga, kita di sini ibarat kata udah saudara, walaupun hanya diikat dengan tali persaudaraan keluarga besar PT Hong Indonesia, tapi kita semua saling menjaga, menghormati satu sama lain. Jangan sampai hal-hal yang sekarang kita lakukan hari ini itu mendapat presidium tidak bagus di mata orang luar ya, karena mungkin teman-teman juga pernah dengar, pernah lihat di luar juga banyak yang hal terjadi seperti ini ya. Kita bisa berkaca ya, saya di sini tidak ada kapasitas untuk membicarakan yang lain, hanya menyampaikan bahwa keputusan direksi PT Hong Indonesia telah ditandatangani dan kita akan tempel di papan pengumuman. Itu aja mungkin penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.